Fulan, dia punya Alphard. Walaupun tidak pernah tahajud, walaupun tidak pernah sholat duha, walaupun tidak pernah sedekah, tidak pernah sholawat, maka itu pasti akan datang untuknya. Karena apa? Karena dunia dibagi oleh Allah bukan berdasarkan ibadah, tapi berdasarkan hikmah yang Allah lihat pada setiap garis kehidupan manusia. Kalau Allah membagi dunia berdasarkan ibadah, orang yang tidak beriman itu mereka hidup di bawah kolong jembatan. Karena mereka tidak beriman. Tapi kenapa orang yang tidak beriman mereka mendapatkan dunia? Bahkan dunia mereka angka digitnya lebih banyak daripada angka digit sebagian orang yang beriman. Karena Allah tidak membagi dunia berdasarkan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh para santri, seluruh para santriwati, dan seluruh para komponen tamu ilmu yang hadir pada teras kehidupan ilmu pada kesempatan malam kali ini, yang semoga kita senantiasa mendapatkan afiat, senantiasa kita mendapatkan rahmat, dan semoga kita senantiasa mendapatkan furqan pada jalan kehidupan kita ketika kita hidup pada zaman fitnah. Orang yang beriman belum tentu mendapatkan furqan, tetapi orang yang mendapatkan furqan tentunya pastinya dia adalah orang yang beriman. Furqan itu merupakan buah dari perjalanan ketakwaan dan perjalanan keimanan yang begitu panjang di dalam ketaatan dan menghambakan diri kepada Allah secara jujur, bukan dengan dusta dan bukan dengan kebodohan. Orang yang telah diberikan furqan maka dia mampu membedakan yang hak dengan yang batil, mampu membedakan yang salah dan yang benar, mampu membedakan antara yang benar ataupun yang kurang, antara yang benar dan yang salah. Itulah orang-orang yang mereka mendapatkan furqan. Dan itulah salah satu keberuntungan ketika seorang mukmin diberikan furqan oleh Allah, terutama ketika kita hidup pada zaman yang begitu gelap gulita kondisi dan keadaannya. Bukan gelap gulita pada kondisi fisiknya, tetapi pada makna di dalam kehidupan yang dikatakan pada zaman fitnah. Begitu sulitnya hari ini membedakan yang benar dan yang salah. Dan tentunya kita mengharapkan betul kepada Allah, seiring kita meminta afiat dan meminta keberkahan dalam urusan kehidupan kita, kita meminta supaya kita diberikan furqan pada jalan keimanan kita. Orang yang beruntung memiliki banyak sifat dan karakter. Salah satunya, keberuntungan itu adalah dimiliki sama mereka yang senantiasa mampu memiliki furqan dalam jalan keimanan pada kehidupan mereka. Para ulama mengatakan, an-nasu la yazaluna fil khair. Manusia itu akan senantiasa berada pada poros kebaikan selama mereka mencintai setiap nasihat yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya. Dan inilah yang menjadikan kita senantiasa harus memahami bahwasanya manusia akan berada di dalam poros kebaikannya selama mereka senantiasa mencintai setiap nasihat yang datang kepada mereka dan mengalir pada kehidupan mereka. Nasihatnya Allah dan Rasul-Nya itu absolut tidak ingin memberikan kecuali kebaikan pada kehidupan kita. Semoga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita senantiasa mencintai setiap nasihat yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya. Dan semoga kita diberikan hati yang lapang, lebih besar daripada setiap ilmu yang datang dalam kehidupan kita, karena hati yang selamat adalah hati yang lapang di dalam menerima setiap nasihat yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, siapapun yang menyampaikan, kapanpun kita mendapatkan nasihat itu di masa tua ataupun di masa muda, dan itu pasti akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Kalau terasa kadang-kadang berat ya perjalanan kita, kalau ngaji kadang-kadang kan kita terasa berat dengan berbagai macam rintangan dan bisikan yang datang, maka pada saat itulah yang kita harus pikirkan dan harus kita renungkan adalah kita harus memikirkan bagaimana selamatnya kita dan mudahnya kita nanti dalam perjalanan di akhirat ketika kita bersusah payah mengambil kesulitan dalam perjalanan kita mencari ilmu. Dan sesungguhnya kesulitan kita mencari ilmu hari ini tidak sebanding dengan kesulitan para ulama terdahulu ketika mereka mencari ilmu. Tentunya dulu para ulama ada yang sampai menempuh perjalanan satu bulan perginya, 1 bulan pulangnya, hanya untuk mendapatkan satu hadis. Dan inilah yang menjadikan kita hari ini bersyukur betul. Semoga ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang betul-betul membawa kebaikan untuk kita. Kita juga harus menyadari ya semuanya, termasuk saya, kita ini adalah umat atau kita ini adalah kaum yang banyak tahu tetapi banyak lalai. Kita ini adalah kaum yang banyak mengerti tetapi banyak tidak mengerjakan. Dan kita merupakan kaum yang banyak membaca tetapi tidak mengambil iktibar dan mengambil pelajaran. Nah, inilah yang menjadikan kita seiring kita bersyukur atas nikmat ilmu yang Allah berikan kepada kita,
Semoga Allah memberikan kebaikan dalam setiap keberkahan pada ilmu yang kita pelajari. Semoga semakin banyak tahu, semakin banyak yang kita lakukan, semakin banyak yang kita mengerti, semakin banyak yang kita kerjakan, dan semakin banyak yang kita baca, semakin banyak pelajaran-pelajaran yang hadir dan menjadi itibar dalam kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur, kepada Allah kita memohon kebaikan, dan semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Seluruh jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kalau kita mendapati satu hal yang paling berharga dari barang ataupun gadget yang kita miliki, tetapi kita tidak bisa menggunakan gadget itu, tentunya rasa kesal itu hadir di hati kita. Dan tentunya kita kesal ketika kita tidak bisa menggunakan barang-barang itu dan gadget itu pada sesuatu yang kita fungsikan sesuai dengan tujuannya. Kita mendapatkan handphone yang mahal, tapi karena kita lupa passwordnya ketika kita memasukkan password, maka menjadikan handphone tidak bisa digunakan. Dan akhirnya kita merasa sedih ketika handphone itu tidak bisa digunakan hanya karena kita tidak mengetahui password ketika lupa. Maka permisalan itu juga yang kemudian kita harus mengerti. Kalaulah kita punya gadget, ketika kita lupa dengan passwordnya, akhirnya menjadikan fungsi gadget itu tidak bisa kita gunakan. Tidak bisa kita pakai untuk WhatsApp, tidak bisa kita pakai untuk telepon, tidak bisa kita pakai untuk memfoto, dan hanya kita bisa pakai pada sesuatu yang sifatnya emergensi. Akhirnya fungsi handphone itu menjadi berantakan hanya karena kita lupa dengan passwordnya. Tentunya pernah nggak ada di antara kita lupa password email, handphone, ataupun barang-barang yang kita miliki ketika ada security dengan code yang harus kita masukkan pada password. Hanya gara-gara lupa password, akhirnya banyak yang kita harus bayarkan dalam tanda kutip. Sama pula ketika kita memahami bahwasanya doa itu merupakan sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita. Dan sesungguhnya doa itu merupakan mukhul ibadah. Doa itu merupakan intinya ibadah, dimana ketika ini merupakan bagian dari inti ibadah, karena dengan doa kita akan mengetahui bahwasanya manusia sangat membutuhkan Allah, dan tentunya dengan doa kita akan mengetahui betapa Allah itu berkuasa dan maha bertindak atas apapun yang Allah perbuat pada kehidupan setiap makhluknya. Maka ketika doa itu merupakan inti ibadah yang disampaikan oleh lisan Rasulullah, maka alangkah ironisnya dan alangkah kesalnya kita kalau kita diberikan oleh Allah sebuah inti pada ibadah dan merupakan kekuatan silahul mukmin bagi kehidupan orang yang beriman, tetapi kita tidak bisa menggunakan doa itu sebagaimana mestinya dan sebagaimana fungsinya. Kita hanya berdoa tetapi kita tidak tahu cara berdoa, dan akhirnya banyak sekali kebaikan-kebaikan yang harusnya kita peroleh luput dan terlewatkan dari kita hanya karena kita lalai di dalam kita berdoa dan memperhatikan bagaimana harusnya kita berdoa. Berapa banyak laki-laki menyesal di masa tua tidak mendapatkan anaknya solih. Kalau kita bedah persoalan dan permasalahan, bisa jadi karena dia jarang berdoa untuk anaknya. Bisa jadi kita melihat ada seorang ibu-ibu yang menyesal ketika melihat anaknya sudah besar, cuek kepada dirinya, lalai kepada perintah Allah gitu. Dan kalau dibedah persoalannya, memang penyebabnya banyak, dan di antara penyebab itu salah satunya adalah karena dia tidak pernah mempergunakan senjata yang Allah berikan kepada dirinya, yaitu adalah mendoakan anak-anaknya, putra dan putri keturunannya. Inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami betul bahwasanya lupanya kita kepada password pada gadget yang kita miliki, kekesalan kita, sedihnya kita, ironi yang kita peroleh tidak akan sebanding dengan penyesalan besar ketika manusia tidak pernah mempergunakan inti ibadah dan senjata yang Allah berikan kepada kita bernama doa. Dan banyak di antara penyesalan-penyesalan di akhirat itu ya bisa jadi salah satunya karena kita tidak mengoptimalkan bagaimana doa. Padahal doa bisa menjadikan seseorang itu masuk surga. Doa itu begitu kuatnya sampai bisa menjadikan seseorang itu diharamkan dari neraka. Bukankah kita pernah mendengar sebuah riwayat di mana Rasulullah menceritakan kalau ada surga mendengar ada seorang hamba meminta kepada Allah dimasukkan surga 3 kali dalam satu hari, maka surga akan meminta kepada Allah supaya orang itu dimasukkan ke dalamnya. Kalau neraka mendengar ada manusia meminta perlindungan dari neraka sehari 3 kali, maka neraka meminta kepada Allah supaya orang itu tidak dimasukkan ke dalamnya. Loh, sampai surga dan neraka pun ketika mereka menghadapi doa yang meluncur ke atas langit tentang mereka, tentang surga dan neraka, ternyata surga dan neraka pun bisa meminta kepada Allah kebaikan dari orang yang berdoa ketika mereka meminta surga ataupun meminta perlindungan dari neraka. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya
Jangan main-main dengan doa, karena doa itu hal yang luar biasa. Jangan main-main dengan doa, karena doa itu intinya ibadah. Jangan pernah bermain-main dengan doa, karena sesungguhnya doa itu merupakan senjata bagi orang yang beriman, merubah banyak kondisi yang tidak kita sangka menjadi kondisi yang kita inginkan dan kita harapkan. Kalaulah kita lupa dengan password pada handphone kita, menyebabkan banyak fungsi pada handphone itu tidak mampu kita maksimalkan, apalagi kita berdoa dan kita tidak tahu bagaimana cara memahami doa, mentadabburi doa, memberikan khusyuk pada doa, dan bagaimana memahami doa, bagaimana doa itu diterangkan oleh Allah di dalam Quran, maka ini tentunya lebih parah daripada lupanya manusia kepada password pada gadget yang dia miliki. Inilah yang menjadikan kita, kenapa kemudian kita membahas letter to Allah pada kesempatan hari ini dan pada kesempatan setiap pekannya. Kenapa kita membahas kitab ini? Karena kitab ini akan membantu kita untuk memaknai intinya ibadah pada keterkaitan kita kepada Allah, dan kitab ini akan membantu kita sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, supaya kita mampu berharap bahwasanya doa itu akan menyelesaikan banyak masalah pada kehidupan kita, dimulai dari doa kita. Bisa jadi kehidupan kita yang berantakan, ya bisa jadi dimulai karena berantakan kita di dalam doa. Nah, itulah yang menjadikan kita mengerti. Salah satu perkara yang harus kita evaluasi, salah satu perkara yang harus senantiasa kita perbaiki, yaitu adalah bagaimana di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa selalu memberi sesuatu yang tidak terduga. Karena doa pasti akan memberikan kebaikan kepada mereka yang tidak pernah putus asa untuk berprasangka di dalam setiap doa yang mereka panjatkan kepada Allah. Kita kemarin mempelajari doa yang ke-12, yaitu doa pada surat Al-Maidah 114. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina ayatam minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Kita membahas bagaimana doa kaum Hawariyun yang mereka meminta satu hidangan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi ayat dan menjadi tanda bertambahnya keimanan mereka kepada Allah. Lalu kaum Hawariyun yang mereka menjadi pengikutnya Nabi Isa alaihi salam, mereka menutup doanya dengan sebuah kalimat warzuqna wa anta khairur raziqin, dan berilah rezeki kepada kami karena sesungguhnya engkau adalah zat sebaik-baik memberikan rezeki kepada setiap dari hambanya. Kita sudah membahas mukaddimah ya tentang kaum Hawariyun, apa pelajaran yang kita dapatkan dari kaum Hawariyun, membicarakan tentang Bunda Maryam bintu Imran, membicarakan tentang Hana, membicarakan tentang Imran, dan bagaimana kita telah membicarakan tentang Nabi Isa dan segala yang berkaitan tentang kaum Hawariyun ketika mereka menyampaikan kepada Allah, anzil alaina ma'idatan minas sama, ya Allah turunkan kepada kami hidangan dari langit. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan kita sebelumnya. Kita sekarang akan membahas tentang doa ini. Tentunya doa ini berkaitan tentang bagaimana keimanan kita kepada rezeki, dan bagaimana kita menjumpai dan kita mendapati kaum Hawariyun itu meminta kepada Allah warzuqna wa anta khairur raziqin, dan berilah kami rezeki dan sesungguhnya engkau adalah zat sebaik-baik pemberi rezeki. Mari kita bedah dari beberapa hal, poin-poin yang kita bisa petik dari berbagai macam penafsiran dari para ahli tafsir ketika mereka memberikan takwil dan memberikan tafsir pada surat Al-Maidah 114. Yang pertama yang kita harus paham, di situ ada kata warzuqna, berikanlah kami rezeki, wa anta khairur raziqin, sesungguhnya engkau adalah zat yang sebaik-baik pemberi rezeki. Tentunya kita masih banyak yang bertanya-tanya, apa bedanya rezeki dengan dunia? Walaupun sering saya sampaikan, tidak apa-apa saya refresh kembali untuk saya dan kita semuanya, supaya kita mulai bisa membedakan, kita ini mencari rezeki ataukah mencari dunia. Maka kita harus paham, bedakan antara dunia dengan rezeki. Kalau kita membaca Al-Quran, kita akan menjumpai Allah banyak sekali mencela tentang dunia. Ketika dunia dijadikan tujuan, ketika dunia dijadikan menjadi sebuah obsesi terbesar kehidupan manusia. Dan salah satu penyesalan manusia yang menyebabkan manusia itu dijebloskan ke dalam neraka dan menjadi tawanan neraka, ya karena kesombongan pada dunia yang mereka peroleh dan pada aktivitas yang mereka lakukan hanya untuk mendapatkan dunia yang sejatinya dunia itu pasti mereka tinggalkan dan menuju kepada kehidupan di akhirat, dan tidak ada yang tertinggal. Itu dunia. Sekaya apapun manusia, kalau hanya dunia, maka ketika mati hanya menjadi sebuah mimpi.
ketika dia bangun di alam barzah, dari semua pencapaian dunia yang mereka pernah peroleh dan mereka pernah dapatkan, dari tepuk tangan manusia ketika memuji dia bisa mendapatkan dunia dengan digit yang tidak terbatas, maka ketika seseorang itu mati, maka sesungguhnya dia sebagaimana orang yang terbangun dari mimpi. Dia ingat dunianya yang banyak ketika di dunia, tapi ketika di alam barzah, ketika tanah ada sisi kanan, sisi kiri, tanah di atas, maka tidak ada satupun dunia yang dia peroleh sepanjang hidupnya yang tertinggal di tangannya. Kayak kita, kata Umar bin Khattab, beliau mengatakan sebagaimana kita. Kalau kita mimpi yang indah, maka ketika mimpi, keindahan mimpi itu hanya bertahan ketika tidur. Dan ketika terbangun, mungkin anak kita membangunkan, atau mungkin karena sesuatu yang mengagetkan sampai kita terbangun, semua keindahan yang kita lihat di dalam mimpi menjadi selesai, seiring dengan terbangunnya kita dari tidur yang panjang ketika kita bermimpi. Itulah kata Umar bin Khattab. Dunia itu memang sebagaimana mimpi ketika orang mendapatkannya dan menjadi tujuan dalam hidupnya. Dunia itu dalam sisi yang lainnya tentunya berbeda dengan rezeki. Ketika dunia dicela oleh Allah, Allah tidak pernah mencela rezeki. Perhatikan, Allah tidak pernah mencela rezeki. Kalau antum sering bertilawah kepada Al-Quran, maka antum pasti akan menjumpai bahwasanya kata rezeki itu selalu disebut pada makna-makna yang positif. Selalu disebut dengan makna yang positif. Ketika Allah menyampaikan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, di langit itu ada rezeki yang dijanjikan kepada kalian. Artinya adalah di langit itu ada hujan yang akan membawa rezeki. Allah juga menyampaikan bahwasanya di dalam surat At-Tolak, orang yang memasuki surga itu merupakan rezeki yang terbaik. Dan Allah menyebutkan rezeki di dalam Al-Quran itu dalam bentuk makna yang positif. Disitulah kita mendapati bahwasanya dunia konotasinya adalah negatif, tetapi rezeki konotasinya adalah sesuatu yang positif. Di selain itu juga bahwasanya juga kita harus paham perbedaan antara dunia dengan rezeki itu adalah dunia itu hanya terbatas, masa gunanya itu hanya terbatas ketika kita masih sehat. Ketika kita masih sehat, ketika kita masih afiat, maka kita bisa menikmati dunia. Tapi tentunya dunia itu expirednya sangatlah singkat. Ketika seseorang sudah mulai sakit, ketika orang sudah mulai berat dengan sakitnya, ditambah lagi ketika dia sudah sakaratul maut, maka semua keindahan dunia itu sudah menjadi hilang. Karena expirednya dunia itu terkadang datangnya itu lebih cepat daripada apa yang diduga manusia, ya. Makanya kan kita terkadang menjumpai ya ada fulan, ada fulana artis sepanjang hidup sepanjang mudanya dia pakai untuk melakukan perkara-perkara yang dia kumpulkan dari hartanya. Baru saja dia mendapati puncak-puncak karirnya ketika mendapatkan apa yang dia mau, dunia yang dia inginkan datang kepadanya, tetapi ternyata expirednya datang ketika dia sudah mulai sakit. Ketika sudah mulai sakit, maka sudah tidak lagi nikmat dunia-dunia yang dia kumpulkan pada pundi-pundi yang dia peroleh. Dan ketika sakaratul maut, sudah tidak ada lagi kenikmatan yang kita dapatkan pada dunia. Karena begitulah dunia. Sesungguhnya dunia itu hanyalah sifatnya sebentar. Masa expirednya terkadang tidak pernah diduga oleh manusia. Bahkan orang yang merencanakan pun terkadang masih kaget ketika mereka mendapati bahwasanya dunia begitu cepat menjadi usang dan begitu cepat menjadi lusuh seiring ketika kita mendapatkan sakit dan ketika mendapatkan sakaratul maut, ya. Di sisi yang lainnya kemudian kita mendapati beda dengan rezeki. Sesungguhnya rezeki itu berbeda dengan dunia. Expirednya rezeki itu expirednya rezeki itu tidak hanya terbatas pada waktu di dunia, tapi terus akan berlangsung dalam kehidupan seseorang hingga manusia di dalam kehidupan di akhirat, sehingga ketika manusia di dalam kuburnya sampai manusia itu di dalam kehidupan akhiratnya, maka rezeki itu tetap dalam kondisi memberikan kebaikan dan memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Itulah yang dinamakan rezeki. Makanya kita bisa mengambil contoh ya, anak kita kalau cantik, tampan, hanya cantik dan tampan itu dunia. Karena kita membanggakan anak kita, anak saya tampan, anak saya cantik. Itu hanya urusan dunia. Ketika kita sudah mulai sakit-sakitan, maka sudah tidak ada lagi apa yang kita banggakan dari kecantikan anak kita dan ketampanan anak kita. Tapi beda kalau anak kita solih dan solihah. Anak kita solih dan solihah itu bukan dunia tapi rezeki. Karena ketika kita tua, ketika kita sudah mulai berumur, sudah mulai sakit-sakitan, sampai ketika nanti kita meninggal dunia, anak kita solih, anak kita taat kepada Allah, imannya benar kepada Rasulullah, maka walaupun kita sudah ada di dalam kubur, maka sesungguhnya terus memberikan manfaat kepada kita. Karena itulah yang dimaksudkan dengan rezeki. Urusan lapangan barzah kita, salah satunya karena banyaknya rezeki yang kita peroleh
dari anak-anak yang solih, istri yang solihah, dari ilmu yang bermanfaat, dari kecintaan orang solih kepada kita, itu semuanya rezeki. Dan tentunya masih mengalir pada kehidupan kita ketika kita sudah dalam kehidupan di alam barzah. Teman yang terkenal itu dunia, karena kita bisa mendapatkan tanda tangan dan foto dan bangga ketika kita bisa meminta kepada orang yang kita puja. Tapi seseorang yang solih dan taat itu rezeki. Karena sesungguhnya orang yang solih dan orang yang taat kepada Allah, ketika kita kenal, mereka mengenal kita, maka terus akan memberi manfaat untuk kehidupan kita. Walaupun mungkin dia tidak terkenal, walaupun mungkin dia tidak keren dalam kacamata kebanyakan orang. Tapi ketika dia taat, ketika dia solih, kesolihan dan ketaatan itu rezeki yang tidak tergantikan dengan uang berapapun nominalnya. Makanya kan sampai kita menjumpai, kalau kita meninggal disolati 40 orang yang solih, yang mereka tidak berbuat syirik kepada Allah, maka sesungguhnya 40 orang solih yang mensolati kamu, maka mereka akan bisa menghadiahkan syafaat untukmu dalam kehidupan di alam barzakh kita. Teman itu tidak perlu banyak, tapi teman itu cukuplah yang seperlunya, 50, 100. Tapi kita tahu kualitas di dalam ketaatan. Sehingga akhirnya teman-teman itu ibarat gizi, terus memberikan nutrisi kebaikan untuk kehidupan dunia dan kematian kita. Itu rezeki. Makanya rezeki itu terus mengalir terus, beda dengan dunia. Makanya Rasulullah tidak pernah meminta dunia, tapi Rasulullah itu meminta rezeki. Pernah nggak Rasulullah meminta dunia? Rasulullah tidak pernah meminta dunia, nggak pernah Rasulullah. Yang diminta oleh Rasulullah SAW itu adalah rezeki. Yang diminta Nabi itu rezeki. Ya. Makanya Nabi berucap dalam doanya di waktu habis subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban, harta dan rezeki yang terbaik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Rasulullah itu tidak pernah minta dunia, tetapi Rasulullah itu meminta rezeki. Dan itulah yang menjadikan kita harus paham. Kaum Hawariyun di dalam surat Al-Maidah 114 yang kita kemudian bahas, mereka mengatakan warzuqna wa anta khairur raziqin. Dan berilah kami rezeki, dan sesungguhnya engkau adalah pemberi rezeki terbaik dalam kehidupan setiap makhluk. Karena memang kehidupan orang-orang solih itu, konektivitas mereka itu bersambung dengan rezeki dan bukan dengan urusan dunia. Dan ini yang kita harus paham. Makanya dunia hanyalah angka deret. Dari 10.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 sampai 100.000, sampai 1 juta, sampai kemudian 100 juta, sampai kemudian 1 miliar. Dunia itu angka deret. Dan yang dipahami oleh kalangan kapitalisme, kalangan materialisme, kalangan kapitalisme dan materialisme hanya mengenal dunia, dia tidak mengenal rezeki. Makanya dunia itu selain dia itu expirednya cepat, dunia itu terbatas ketika hanya sebentar, dunia itu hanya angka deret. Dari angka-angka yang bisa kita jumlahkan dari satu bilangan kepada bilangan yang lebih besar itu dunia. Kalau rezeki itu bukan angka deret. Karena apa? Karena angka-angka yang bisa angka-angka yang lahir pada kehidupan manusia itu tidak bisa mendeskripsikan berapa besarnya rezeki ketika dihitung dengan kalkulasi uang, itu tidak bisa. Ya, makanya banyak orang yang berkata, saya tidak punya harta banyak, tapi saya bahagia betul dengan keluarga saya, dan saya tidak mau ditukar dengan dunia sebanyak apapun. Nah, ini rezeki. Rezeki itu dia tidak bisa dihitung dengan angka, karena angka itu terlalu rendah. Angka itu terlalu rendah, angka deret itu terlalu rendah untuk menghitung rezeki. Makanya kemudian rezeki itu cakupannya luar biasa. Dan inilah perkara yang sejatinya harusnya diperhatikan oleh setiap hamba yang beriman. Harus diperhatikan ustadz, harus diperhatikan penuntut ilmu. Bahwasanya yang kita cari dalam kehidupan kita bukanlah angka deret, tetapi yang kita cari itu adalah angka rezeki. Di mana rezeki tidak memiliki angka yang bisa dibatasi dengan apa yang kita hitung. Karena apa? Rezeki itu tidak terhitung harganya. Ya. Berapa banyak orang yang mereka itu berkata, ya, dari tukang becak, tidak apa-apa saya tukang becak, tapi anak-anak saya sehat, itu lebih daripada apapun. Mereka ngomongnya apa tukang becak? Ini lebih daripada apapun. Itu sudah mendefinisikan rezeki. Dan inilah yang kemudian menjadi penting dalam salah satu poin. Kenapa kaum Hawariyun ketika mereka berdoa pada surat Al-Maidah 114, mereka mengucapkan warzuqna. Mereka tidak mengatakan wazidna dunya. Kenapa mereka tidak mengatakan tambahkanlah aku dunia? Karena kaum Hawariyun sudah selesai dalam urusan dunia. Mereka tidak minta dunia. Tetapi mereka mengatakan warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, kasih kami rezeki ya Allah.
Supaya ketika kita sudah memahami arti dunia dan arti rezeki, pada perbedaan-perbedaan yang signifikan di antara dunia dan rezeki. Kalau nanti kita minta rezeki, maka persepsinya kita harus dibangun di atas ilmu, bukan di atas apa yang kita bayangkan. Ini penting, karena doa itu kan menghadirkan hati. Apa yang ada di hati kita itu mempengaruhi doa kita. Ya. Jadi kalau kemudian kita berdoa, kemudian yang kita pahami warzukna, lalu yang kita pikir itu 100.000, 200.000, 300.000, kita telah menyempitkan makna pada rezeki yang kita minta. Makanya inilah yang menjadikan kita menelaah apa yang disampaikan para ulama, bahwasanya terdapat perbedaan antara dunia dengan rezeki. Allah mencela dunia, tapi Allah tidak pernah mencela rezeki. Allah itu Rasulullah meminta rezeki, tapi Rasulullah tidak pernah meminta dunia. Karena Rasulullah tahu yang terbaik di sisi hamba yang beriman itu adalah rezeki. Itu adalah rezeki. Makanya ilmu adalah rezeki. Mendapatkan keluarga yang memahami kita adalah rezeki. Memahami bahwasanya dosa yang pernah kita lakukan membuat kita menyesal dan meneteskan air mata, itu juga rezeki. Semuanya yang semua perkara yang menjadikan kita akhirnya mengambil sebuah kebaikan, itulah yang dinamakan dengan rezeki. Supaya kehidupan kita hari ini, pola pikirnya itu harus pola pikir yang benar. Pola pikirnya itu pola pikir robbani. Pola pikir robbani itu pola pikir bahwasanya tidak ada apapun yang dia ucapkan kecuali apapun yang dia sampaikan harus kembali kepada pola pikir robbani dan bukan pola pikir kapitalisme, materialisme, dan lain sebagainya. Itu yang kita harus mengerti. Manakah yang memuaskan dan membahagiakan? Yang membahagiakan rezeki. Yang membahagiakan rezeki. Kalau dunia, maka sesungguhnya dunia itu hanya memberikan kepada kita kepuasan. Dunia itu memberikan kita kepuasan, tapi tidak pernah memberikan kepada kita arti kebahagiaan. Memang dunia begitu. Beda dengan rezeki. Rezeki itu pasti memberikan kebahagiaan. Ya. Kalaulah rezeki itu tidak memberikan kebahagiaan, pastilah para nabi dan para rasul tidak meminta rezeki kepada Allah. Tapi para nabi menyadari rezeki itu merupakan bagian dari kelapangan hidup. Makanya minta rezeki. Ya. Jadi permintaan mereka adalah permintaan rezeki yang mereka hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjadikan kita dari penjelasan poin yang pertama, kita akhirnya paham kenapa kaum Hawariyun menutup doa mereka, permintaan mereka pada surat Al-Maidah 114 ketika mereka mengatakan warzukna wa anta khairur razikin, berilah kami rezeki dan sesungguhnya engkau adalah pemberi rezeki, untuk menjelaskan perbedaan antara dunia dengan rezeki. Ini kita harus mengerti. Selain dari perbedaan-perbedaan yang tadi sudah saya sampaikan, nah ini juga ada satu hal yang kemudian kita harus pahami. Yang kita pahami itu adalah bahwasanya dunia angka deret dari hitung-hitungan, maka sesungguhnya dia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam catatan takdir yang telah ditentukan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu dunia. Dan dunia itu tidak terpengaruh dengan ibadah kita. Karena Allah membagikan kepada dunia itu kepada kita. Allah itu membagikan dunia kepada kita bukan berdasarkan ibadah, itu dunia. Ya. Jadi rumah, mobil itu dunia. Allah membagikan itu bukan berdasarkan ibadah, tetapi berdasarkan catatan takdir yang sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ada yang dikayakan, ada yang dimiskinkan. Yang dikayakan dengan hikmah, yang dimiskinkan pun dengan hikmah, dan tidak luput dari setiap hikmah. Hikmah itu hal terbaik yang Allah berikan. Makanya di dalam salah satu hadis qudsi, Allah menyampaikan, ada fulan yang aku kayakan karena aku tahu kalau fulan ini aku miskinkan maka akan mendekati kekufuran. Ada fulan yang aku miskinkan karena aku tahu bahwasanya fulan ini kalau aku kayakan maka dia akan mendekati kekufuran. Maka kaya dan miskin itu kemudian bagian dari irisan yang telah ditetapkan dan telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengiris, ada yang kaya, ada yang miskin, untuk menjaga keharmonisan kehidupan. Bisa nggak orang itu miskin? Bisa. Kata siapa orang nggak bisa miskin? Miskin itu ada. Kalau ada yang mengatakan kepada saya, Ustadz ini kan di dalam surat An-Najm kan, wa annahu huwa aghna wa aqna, Allah yang mengkayakan, Allah yang mencukupkan. Betul. Miskin itu belum tentu kurang, tapi miskin itu ada. Bukankah Allah menyebut kata miskin berkali-kali di dalam Quran? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Dalam surat At-Taubah 60 Allah kan menyebut kata miskin. Dan tidak usah a priori sama miskin, sebagaimana kita alergi dengan kata miskin. Tidak usah kita alergi dengan kata miskin.
Tidak usah kemudian kita mengikuti pandangan materialisme bahwasanya kemiskinan itu aib. Kata siapa sih miskin itu aib? Miskin tidak aib. Ya Allah, jauhkanlah kami ya Allah untuk memandang aib bagi orang yang miskin ya Allah. Terlalu hina kalau kita mengaibkan orang itu miskin. Yang aib itu orang yang bermaksiat. Kemiskinan itu sama sekali kemudian bukan dalam kondisi aib. Miskin itu bukan aib. Orang yang memandang miskin itu aib, Masya Allah itu. Orang ini berarti tidak paham bahwasanya agama ini dibesarkan sama fuqara dan masakin. Pertama-tama, yang menerima dakwahnya Rasulullah itu fuqara dan masakin. Dan tidak usah kita kemudian mengatakan, wah agama Islam ada banyak orang miskinnya. Tidak apa-apa. Dan tidak perlu bagi kita untuk kemudian, tidak perlu bagi kita untuk membantah orang yang memang di dalam hatinya sudah terdapat kedengkian kepada Islam. Bukan berarti kemudian kita tidak berusaha untuk mendapatkan kecukupan. Enggak. Yang itu masalah lain. Kita berusaha, kita harus berikhtiar. Kita wajib berikhtiar. Bahwasanya kita tidak boleh membebani orang lain. Kita harus membantu orang lain kalau bisa menjadi muslim yang bermanfaat. Bahkan kalau bisa menjadi orang kaya yang mempergunakan kekayaannya di jalan Allah. Bukankah kita disuruh untuk hasad? Dalam tanda kutip. Yaitu iri hati yang menanamkan potensi. Kepada siapa kita disuruh iri? Kepada orang kaya yang menggunakan kekayaannya di jalan Allah. Berarti kaya lalu menggunakan kekayaannya di jalan Allah itu sesuatu yang terpuji. Kenapa? Karena Nabi menyuruh kita untuk iri sama orang kaya yang mempergunakan kekayaannya di jalan Allah. Itu masalah lain ya. Saya bahas dulu adalah miskin itu bukan aib. Ya, jadi Allah itu membagi kehidupan ini. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang kaya, ada yang miskin. Dan Allah bagi dengan hikmahnya. Allah bagi dengan hikmahnya. Aib tidak ada pada orang miskin. Sesungguhnya orang miskin itu tidak aib. Makanya tidak boleh kita mengaibkan orang miskin. Makanya Nabi kalau sedekah, Nabi itu kemudian mendatangi diam-diam orang fakir miskin dan memberikan secara langsung untuk menghormati fakir miskin. Karena Nabi saja meminta supaya dihidupkan sebagai orang miskin, lalu bersama dengan orang miskin, dan pengen diwafatkan sebagai orang miskin. Artinya, itu bukan aib. Kalau aib, Nabi tidak akan meminta menjadi orang miskin. Dan kita jangan mengaibkan orang hanya karena kemiskinan yang dia peroleh. Berapa banyak orang miskin yang kelak nanti di hadapan Allah jauh lebih mulia daripada yang kaya. Dan berapa banyak orang yang miskin yang mereka nanti di akhirat jauh lebih tinggi derajatnya daripada yang kaya. Dan kita tidak pernah tahu. Karena apa? Karena orang miskin di dunia saja sudah diberikan oleh Allah banyak kelebihan selama mereka bertakwa. Selama mereka bertakwa. Apa itu? Allah jadikan doa mereka mustajab. Karena rasa perih yang melilit pada perutnya, kebutuhan yang harus dipikir setiap waktunya ketika mereka terbatas harta yang mereka miliki, menjadikan mereka itu doanya mustajab. Makanya sampai dikaitkan kemenangan agama kita berdasarkan karena doanya orang-orang miskin dan keikhlasan mereka. Innama tunsuruna hadhil ummah bi du'afaihim. Umat ini akan ditolong oleh Allah selama yang du'afa itu kita tolong. Ya. Jadi kemudian akhirnya Allah ada yang kayakan, ada yang miskinkan. Dan itu tidak perlu bagi kita untuk mengatakan, oh tidak ada miskin Ustaz. Miskin ada Pak, miskin ada. Disebutkan dalam Quran kok. Jangan hanya memakai satu ayat. Betul, wa annahu wa aghna wa akna. Allah yang menjadikan kaya dan Allah menjadikan cukup. Kata kecukupan yang Allah sebutkan pada surat An-Najm itu tidak menafikan kemiskinan itu ada. Orang itu miskin ada, cuma orang miskin apakah kurang? Belum tentu mas. Yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang. Itu kaedahnya. Jadi tidak perlu bagi kita kemudian akhirnya harus diperangi kemiskinan. Kemiskinan tidak perlu diperangi, karena tidak bisa diperangi. Bisa nggak dipadamkan kemiskinan? Tidak bisa, kemiskinan itu dipadamkan itu tidak bisa. Itu fitrah kehidupan. Kalau tidak ada orang miskin, tentunya kita harus paham, kalau tidak ada orang miskin, keharmonisan hidup itu menjadi hilang. Sebagaimana ada siang, tidak ada malam. Kenikmatan orang kaya menjadi tidak ada. Dengan ujian ke lapangan, kalau dia tidak ada orang miskin, siapa nanti yang kemudian akan membantu? Akhirnya, kaya itu tidak ada kalau tidak ada memahami miskin. Kayak laki-laki tidak akan kita pahami kalau kita tidak paham perempuan. Putih tidak akan kita pahami kalau tidak memahami hitam. Bididil asya tariful hakikatal asya. Itu kalau kata ahlul lughah itu apa? Mengetahui lawan sesuatu itu akan menjadikan kamu mengetahui hakikat sesuatu. Jadi hakikat kekayaan itu ada karena kemiskinan. Hakikat kemiskinan itu ada karena ada kekayaan, dan itu dibagi oleh Allah. Bisa nggak menghilangkan kemiskinan di atas muka bumi? Nggak bisa. Itu fitrah yang Allah bagi.
Makanya dalam satu riwayat disampaikan oleh Rasulullah kan, manusia dalam pusaran dunia itu ada 4. Ada yang dikasih oleh Allah dunia dan ilmu. Ada yang dikasih oleh Allah dunia, tidak dikasih ilmu. Ada orang yang tidak dikasih dunia tapi dikasih ilmu. Ada yang tidak dikasih dunia, tidak dikasih oleh Allah ilmu. Kan begitu. Kan begitu. Maka kemudian setelah kita paham, kembali ke poin ini. Dunia itu tidak terpengaruh dengan ibadah kita. Takarannya berapa? Nah itulah yang Allah berikan kepada kita. Kalau dunia itu tidak terpengaruh dengan ibadah kita sesuai dengan takaran yang sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, maka tidak perlu bagi kita untuk merasa khawatir pada sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Itu dunia. Jadi dunia itu sudah dijamin oleh Allah dan tidak terpengaruh oleh ibadah. Pak Haiban, saya Umar Mita, ditakdirkan punya uang misalkan 100 juta. Walaupun saya tidak tahajud, walaupun tidak sholat duha, 100 juta itu datang. Kalau itu dunia, itu sudah ditakar oleh Allah. Makanya ketika kita sudah paham, ketika kemudian kita sudah mengerti bahwasanya dalam kehidupan kita, ketika semuanya sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya kita tidak perlu mengorbankan ibadah akhirat kita untuk dunia yang sudah dijamin oleh Allah. Fulan, dia punya Alphard. Walaupun tidak pernah tahajud, walaupun tidak pernah sholat duha, walaupun tidak pernah sedekah, tidak pernah sholawat, maka itu pasti akan datang untuknya. Karena apa? Karena dunia dibagi oleh Allah bukan berdasarkan ibadah, tapi berdasarkan hikmah yang Allah lihat pada setiap garis kehidupan manusia. Ada yang dikayakan, ada yang dimiskinkan. Kalau Allah membagi dunia berdasarkan ibadah, orang yang tidak beriman itu mereka hidup di bawah kolong jembatan. Karena mereka tidak beriman. Tapi kenapa orang yang tidak beriman mereka mendapatkan dunia? Bahkan dunia mereka angka digitnya lebih banyak daripada angka digit sebagian orang yang beriman. Karena Allah tidak membagi dunia berdasarkan ibadah. Sehingga kita tidak perlu ngoyo untuk menjadikan ibadah lalu kita kaitkan ibadah itu untuk urusan dunia. Yang sejatinya dunia sudah dijaminkan oleh Allah. Ya, melihat motor, tidak perlu kita sholawatin. Cukup kita sholawat karena kita ingin berjumpa dengan Rasulullah. Urusan motor itu, kalau memang milikmu datang, walaupun kamu tidak sholawat, bukan berarti setelah ini kita tidak sholawat. Tidak, tetap bersolawatlah kita. Sholawatlah kita, karena sesungguhnya sholawat itu barometer kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW. Sholawatlah kita. Jangan tidak sholawat, sholawat kita. Tapi sholawatnya bukan untuk dunia. Yang sejatinya sudah ditakar oleh Allah, apa saja yang akan kita peroleh. Ini kita harus pahami. Jadi kalau sudah bicara tentang dunia, dunia itu sudah dijamin oleh Allah, ya, dan takarannya sudah ada. Tapi ketika kita sudah mendapati bahwasanya dunia ini sudah dijamin oleh Allah, maka bukan berarti kita tidak berikhtiar. Tidak, tetap berikhtiar. Karena Allah khalaqal asbab. Allah itu menciptakan asbab yang harus kita ikhtiarkan. Ya sudahlah, kalau dunia sudah dijamin oleh Allah, ya sudah saya tidur. Kalau memang datang kepada saya, datang kepada saya. Ya enggak gitu. Inna sama ala tumtiru dahaban wala fiddatan. Sesungguhnya langit tidak menurunkan emas dan permata untukmu. Ya kamu harus berusaha. Makanya Allah menyampaikan pada surat Al-Jumu'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau sudah selesai sholat, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Allah itu kalau melihat orang sholat Jumat selesai, Allah nggak mengatakan umkusu hatta fil lail, tetaplah di situ sampai malam di masjid ketika kamu sholat habis selesai sholat Jumat. Enggak, Allah nggak nyampaikan gitu ayatnya. Fa idza qudiyatis sholatu, kalau sudah selesai sholat, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau sudah selesai sholat, bertebaran kamu di atas muka bumi untuk mencari karunia Allah. Banyaklah berzikir kepada Allah supaya kamu beruntung. Dunia memang sudah dijamin oleh Allah, tapi ikhtiar harus dikerjakan. Karena apa? Allah menciptakan segala sesuatu berdasarkan kepada sebab dan akibat yang kita akan dapatkan. Orang nih pengennya, saya pengen punya anak. Oke, umurmu berapa? 27 tahun. 27 tahun. Iya, 27 tahun. Pengen punya anak. Sudah nikah? Oh, saya nggak mau nikah. Kok dia bisa? Berdoa sampai nangis bengkak matanya, ditutup kacamatanya akhirnya lepas karena bengkak matanya yang terlalu besar. Tapi kalau dia nggak pernah nikah, nggak pernah kemudian bersama seorang wanita,
lalu kemudian tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang suami kepada istrinya dan mencampurinya, loh sampai jebol pun juga nggak akan pernah dia akan memiliki anak, walaupun sampai hari kiamat sekalipun. Kenapa semacam itu? Al-akhdhu bil asbab. Dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah itu ada yang dinamakan mengambil sebab. Ini harus diambil sebabnya nih. Oh, sebabnya dunia ini memang sudah dijamin oleh Allah. Tapi kan kita nggak ngerti takaran Allah yang Allah berikan kepada kita itu berapa. Makanya kita berusaha untuk mendapatkan dunia itu. Lalu kita pergunakan supaya dunia itu menjadi rezeki bagi orang yang bertakwa. Jadi awalnya memang dunia, tapi akhirnya bisa berubah rezeki, bisa berubah menjadi rezeki ketika dipergunakan dan dimanage sama orang yang taat kepada Allah. Makanya dunia itu paling suka betul. Dunia itu paling suka betul. Kepada siapa? Dunia itu paling suka kepada orang yang solih. Ketika mereka memanage dunia itu. Ni'mal malu lirajuli solih. Sebaik-baik dunia, sebaik-baik harta itu dimiliki sama orang solih. Karena orang solih itu memiliki 1000 pintu. Di mana di balik setiap pintu itu ada sebuah keridhaan dan sebuah kecintaan Allah ketika dia mengalirkan di situ. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, ada nggak dunia yang kita akan dapatkan walaupun tanpa berusaha? Nah, ini pernah terjadi sebuah perdebatan antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Malik siapa? Gurunya. Imam Syafi'i, muridnya. Imam Malik dengan Imam Syafi'i berkata gini. Imam Malik berkata, ada takaran dunia yang kita tidak perlu ngapa-ngapain, dunia itu tetap datang kepada kita. Ada takaran dunia, tidak semuanya, ada takaran bagian dunia yang Allah bagikan kepada manusia. Tanpa manusia itu melakukan apa-apa, dunia itu akan datang. Imam Syafi'i berkata dong, oh enggak bisa. Wahai guru, yang aku mengerti, orang itu harus berusaha dulu, baru mendapatkan dunianya. Tapi kata Imam Malik, betul, ada yang semacam itu. Tapi ada takaran dunia yang Allah akan kasihkan walaupun tanpa kita berusaha. Nah, terjadilah bagaimana dialog di antara keduanya dan tidak menemukan kesepakatan. Imam Syafi'i tetap berpendapat harus dicari rezekinya, harus diusahakan baru mendapatkan. Kalau Imam Malik betul tetap harus diusahakan, tetapi ada part kecil atau part tertentu, takarannya hanya Allah yang tahu, di mana tidak ngapa-ngapain itu dia tetap dapat. Ketika mereka tidak sepakat pada mufakat antara percakapan di antara dua orang berilmu yang luar biasa ini, Imam Syafi'i kan akhirnya ya sudahlah pulang. Dalam perjalanan pulang, maka beliau menemukan bagaimana ada orang itu pedagang anggur yang sedang membawa gerobak dan gerobaknya rusak. Lalu ya kita tahu orang soleh itu empatinya besar, dibantulah itu orang tersebut. Ketika orang itu sudah dibantu sama Imam Syafi'i, nah, mereka senang, mereka menghadiahkan anggur kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berbunga-bunga, senang dan bersuka cita, bukan karena anggurnya, tetapi ada satu makna yang dia dapatkan. Tuh kan, harus berusaha dulu, membantu dulu, baru mendapatkan anggur. Saya harus berusaha dulu, memperoleh, berikhtiar, baru mendapatkan anggur. Dia tidak jadi pulang, balik lagi dia mutar jalan, ketemu dengan Imam Malik, ketok pintunya, buka Imam Malik, ya, tuh Imam Malik guru saya mendapatkan apa yang saya sampaikan benar. Tapi sebelum saya menjelaskan apa yang saya ingin sampaikan, nih, saya kasih anggurnya kepada engkau, wahai guruku. Maka Imam Malik kemudian berkata, Masya Allah ya, wah terima kasih, jazakallah khair anggurnya. Apa yang ingin kamu sampaikan? Begini, guruku. Tadi saya menyampaikan bahwasanya manusia tidak akan mendapatkan harta sampai dia berusaha. Ya, saya betul nih, tadi perjalanan pulang, saya melihat ada gerobak yang rusak milik petani anggur. Saya mau bantunya. Ketika saya lagi membantunya, Masya Allah, ternyata ketika saya lagi membantunya, selesai apa yang saya bantu kepadanya, akhirnya dia memberikan anggur kepada saya. Kalau saya tidak membantu, saya tidak mendapatkan anggur. Imam Malik senyum, ya, teduh ya, seorang guru kepada muridnya. Kemudian Imam Malik berkata, berarti kamu benar. Loh kan? Asabta. Oh iya, asabtu. Saya benar ya. Tapi Imam Malik juga berkata, wa kadzalika asabtu. Saya juga benar. Loh, kenapa kamu benar, wahai guru? Iya, mau saya nggak ngapa-ngapain di rumah, tiba-tiba kamu datang ketok pintu, tiba-tiba kamu menghadiahkan anggur ini, padahal lagi nggak ngapa-ngapain saya. Nah, Imam Syafi'i kemudian berkata, wah berarti
kita dua-duanya benar. Artinya, yang kita ambil menjadi sebuah pelajaran di sini itu adalah, Masya Allah ya, bahwasanya ya itulah yang dinamakan dunia. Dunia sudah dijamin oleh Allah, tidak terpengaruh oleh ibadah. Tapi walaupun sudah dijamin oleh Allah, bukan berarti kita tidak berikhtiar. Harus berikhtiar semaksimal mungkin, harus kemudian melakukan apa yang kita ikhtiarkan dan apa yang kita usahakan. Selebihnya Allah yang mengatur. Apapun yang kita dapatkan, tidak usah bagi kita menilai. Lalu kemudian kita mengatakan, wah ini orang bodoh, tidak berusaha, pemalas, hanya gara-gara kita terpengaruh dengan hasilnya yang sedikit. Memang ada sebagian dari teman-teman kita, sudah berusaha, sudah kemudian dia mempelajari, sudah ikut training kemana-mana, tapi memang segitu. Makanya disitulah di dalam Islam, kenapa tawakal itu penting diletakkan pada ayat. Karena sesungguhnya ayat ini penting. Bahkan Imam Syafi'i saja mengatakan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapapun yang telah bertawakal dan menyandarkan kepada Allah, Allah akan mencukupi. Imam Syafi'i saja mengatakan, ini ayat agung betul ini. Dan itu pun sudah dikatakan agung oleh Imam Syafi'i ribuan tahun yang lalu, ketika kondisinya belum sebagaimana materialistiknya hari ini. Jadi yang kemudian kita harus bangun itu adalah bukan mengkayakan setiap muslim. Tidak bisa. Tidak bisa kita. Walaupun kita ingin memajukan ekonomi, kita tidak bisa mengkayakan setiap muslim, itu tidak bisa. Tapi yang kita lakukan adalah mentawakalkan setiap hati. Karena apa? Yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang. Maka ibadah itu sangat tergantung. Ibadah itu sangat tergantung. Dunia itu tidak tergantung pada ibadah. Itu dunia. Beda dengan rezeki. Beda dengan rezeki. Rezeki itu tergantung dengan ibadah. Jadi rezeki itu tergantung dengan ibadah. Iya, tergantung dengan ibadah. Tergantung pada ibadah yang kita lakukan dan kita kerjakan, itu rezeki. Ketika kita ingin mendapati anak yang solih dan taat, itu tergantung ibadah kita kan. Ibadah kita sangat mempengaruhi bagaimana rezeki anak solih, anak taat. Kita kemudian mendapatkan kecintaan dari para solihin, dari para walinya Allah, dari para solihat, itu berdasarkan ibadah yang kita lakukan. Kalau bicara rezeki, memang rezeki itu terpengaruh dengan ibadah yang kita lakukan. Makanya kan kita menjumpai kan, apa yang kita peroleh pada keluarga kita itu tergantung pada ibadah kita kan. Kalau kita mendapati keluarga kita dalam kondisi yang baik, anak-anak kita taat, mudah untuk diarahkan, mudahnya cahaya-cahaya iman masuk kepada hati anak-anak kita, itu terpengaruh pada ibadah yang dilakukan sama orang tuanya. Kenapa? Rezeki itu, ya karena rezeki itu betul-betul terpengaruh dengan ibadah. Rezeki itu terpengaruh dengan ibadah. Ya, makanya kemudian disinilah kita menjumpai ada satu kisah nyata yang terjadi beberapa hari yang lalu. Waktu yang ada seseorang yang bercerita sama saya, ada orang, beliau diuji dengan penyakit dan berbagai macam serangan kepada dirinya. Lalu dia melawannya dengan beribadah kepada Allah. Dia melawannya dengan dia memperbanyak sedekah. Akhirnya dia mendapatkan rezeki. Dia akhirnya satu persatu kebaikan yang dia peroleh, kelapangan hatinya, keteguhannya, bahkan penyakit-penyakit yang beliau dapatkan mulai berkurang. Dan tentunya mendapatkan banyak orang-orang solih yang ada di sekitarnya dan orang-orang solihah ketika bersamanya. Maka itulah yang dinamakan dengan rezeki. Dan itu tergantung sama ibadah yang dikerjakan. Ya. Jadi kalau dunia, nggak ada pengaruhnya sama ibadah. Mau dapat mobil, nggak dapat mobil. Mau sholawat, nggak sholawat. Dapat mobil aja. Jangan rendahkan hati sholawat hanya pada mobil yang kamu inginkan. Terlalu berharga kalimat sholawat kita kepada Nabi. Lalu kita tukar dengan dunia yang sudah dijaminkan oleh Allah. Ya. Takzimlah sama syiar-syiar Allah itu ditakzim, dihormati. Syiar-syiar Allah itu dihormati. Cara menghormatinya itu ya diletakkan bingkai melakukan syiar-syiar itu karena Allah. Tidak usah, karena kehidupan materialisme yang begitu kencang anginnya hari ini menjadikan kita lalu kemudian merendahkan ibadah dan syiar Allah itu pada sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah. Ya. Tapi kalau rezeki berkaitan tentang ibadah kita, makanya akhirnya kita jumpai itu yang menjadikan akhirnya kaum Hawariyun pada surat Al-Maidah 114 ini. Lalu kemudian mereka mengatakan warzuqna wa anta khairur razikin. Ya Allah, berikanlah kami rezeki gitu. Dan engkau sebuah pemberi rezeki. Karena rezeki itu memang betul-betul didatangkan, dialirkan berdasarkan ketakwaan dan ketaatan manusia. Allah memberikan rezeki kepada Maryam bintu Imran. Allah memberikan kepada Maryam itu apa? Buah. Musim dingin pada waktu sedang musim panas. Allah memberikan buah musim panas pada waktu di musim dingin, itu kan rezeki.
dan sesuai dengan kebutuhan. Ya, tentunya rezeki yang berkah itu sesuai dengan kebutuhan, tidak menumpuk-numpuk, tidak difungsikan. Ingat ya ikhwan, ini teguran untuk saya. Semoga Allah memperbaiki saya setelah ini. Salah satu di antara hal yang diingatkan oleh para ulama, salah satu yang diungkapkan oleh para ulama di dalam kehidupan kita adalah, di antara yang kita khawatirkan itu bukan hanya hilangnya rezeki, nikmat, tapi salah satu yang kita khawatirkan itu dari hilangnya rahmat itu atau karunia itu apa? Kita mendapatkan karunia dari Allah, tapi sudah kehilangan fungsinya, numpuk-numpuk di dalam rumah kita. Kita tidak pakai karena mungkin barang yang kita miliki yang sejenis banyak betul. Akhirnya kita sudah bingung menggunakan barang tidak sebagaimana fungsinya. Barang hanya dipakai memuaskan mata. Padahal kan konsep karunia itu apa? Diberikan sesuai dengan fungsinya. Akhirnya barang tertumpuk-tumpuk, tidak bisa dijalankan sesuai dengan fungsinya. Tidak dihadiahkan, tidak diberikan sama orang, dibuang pun sayang. Dan akhirnya apa? Numpuk. Dan dia pun akan dihisap oleh Allah atas barang yang dia tidak bisa fungsikan nanti di akhirat. Itu yang menjadikan kita akhirnya memahami, Masya Allah ya, ini yang kita khawatirkan. Nah, kembali kepada tadi, inilah yang menjadikan kita paham. Jadi kita bahas dulu. Jadi dunia tidak terpengaruh dengan ibadah, rezeki terpengaruh dengan ibadah kita. Contoh, antum nyari ilmu, menghafalkan juz 30, itu kan rezeki ya. Contoh, antum mengatakan saya ingin hafal surat Al-Baqarah, itu kan rezeki. Orang yang menghafalkan surat Al-Baqarah itu jangan main-main, keutamanya gede itu. Tapi itu kan terpengaruh dengan ibadah kita dan ketaatan kita. Semakin antum tinggalkan maksiat, semakin gampang untuk menghafal. Semakin banyak maksiat, semakin susah untuk menghafal. Itu terpengaruh dengan ketaatan kita. Disitulah kita akhirnya mulai memahami rezeki dan dunia. Sebelum kita selesaikan part yang kedua ini, mungkin ada yang bertanya gini, Ustadz, kalau memang dunia sudah dijamin oleh Allah dan tidak ada satu makhluk kecuali semuanya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaannya adalah, lalu kenapa kok ada orang mati kelaparan? Ya, kenapa ada orang mati kelaparan? Ya Iwan ya? Ada banyak, Ustaz. Ada orang mati karena kelaparan? Ada. Kenapa orang kok bisa mati karena kelaparan? Berarti katanya dunianya sudah dijamin sama Allah. Kenapa? Dia. Oh, karena takdir. Di sini kan kita dapatin, kalau memang dunia itu sudah dijamin oleh Allah, tidak ada makhluk melata apapun, kecuali mereka sudah dijamin oleh Allah, dunianya oleh Allah, lalu kenapa kok ada orang mati kelaparan? Cara menjawabnya begini, kalau ada orang mati kelaparan itu bukan karena dia tidak mendapatkan dunianya yang sudah dijamin oleh Allah. Karena sesungguhnya ada dua penyebabnya. Satu, karena kezaliman orang yang ada di sekitarnya, yang harusnya dia mendapatkan harta dia, haknya dia, ditahan harta itu, atau kemudian diambil, atau kemudian dicuri, sampai akhirnya orang itu tidak mendapatkan haknya. Sehingga akhirnya yang harusnya dia mendapatkan, mungkin ada orang yang sudah mau bantu, sudah dibantu ini, orang ingin pada bantu, tapi kan ada orang yang zalim, rela dia untuk mengambil jatahnya orang fakir miskin, dia rela itu. Akhirnya terjadilah orang-orang yang mereka mati karena kelaparan. Bukan karena Allah salah takar. Wah, ini orangnya kelewatan nih, takaran Allah mati, mereka kelaparan. Bukan. Karena kezaliman orang di sekitarnya yang mengambil haknya dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kemudian ada orang kok mati? Kenapa ada orang kok mati karena kelaparan? Yang kedua, karena orang kaya tidak menjalankan kewajibannya. Hartanya hanya berputar di antara mereka. Mereka tidak zakat, mereka tidak sedekah, mereka tidak infak, mereka tidak mengasihi orang miskin. Ingat loh, yang Allah perintahkan kepada kita bukan memberi. Memberi itu salah satu kewajiban partnya. Tapi yang Allah perintahkan itu apa? Mencintai orang miskin. Mana Ustadz dalilnya mencintai orang miskin? Dalilnya itu ada pada salah satu ayat, yaitu pada ayatnya Allah. Pada satu doa. Ada doa yang juga diucapkan oleh Umar bin Khattab. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakin. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ya Allah, fi'lal khairati, melakukan kebaikan, wa tarkal munkarati, meninggalkan kemungkaran. Meninggalkan kemungkaran, wa hubbal masakin, dan mencintai orang miskin. Yang diperintahkan oleh Allah kepada kita semuanya, para kisanak dan para netizen,
dan semua para santri dan para santriwati kepada saya. Mencintai orang miskin. Mencintai orang miskin itu lebih daripada sekedar memberi. Memberi itu bagian dari makna mencintai. Ya. Maka kemudian, karena orang-orang kaya tidak menjalankan kewajibannya untuk memberi, orang-orang kaya tidak menjalankan kewajibannya untuk memberi, harta berputar-putar pada mereka. Dan tidak memberikan haknya fakir miskin. Karena harta yang dititipkan Allah kepada orang kaya, itu sebenarnya sebagian dari harta itu, atau sepertiga dari harta itu merupakan haknya orang miskin. Yang karena sifat bakhil ditahan dan berputar-putar di antara mereka saja. Jadilah satu persatu kasus terjadi. Fulan meninggal kelaparan, fulan meninggal karena ini, fulan meninggal karena itu. Dan inilah yang menjadikan akhirnya kita mengerti. Ini loh yang menjadikan akhirnya terjadinya orang itu meninggal. Bukan karena takaran Allah yang salah. Allah itu kalau nakar tidak mungkin salah. Kalau Allah takarannya salah, terus siapa yang benar takarannya? Takaran air hujan itu juga tidak pernah salah. Allah itu kalau ngasih air hujan itu sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan makhluk. Kalau kemudian terjadi banjir, itu bukan takarannya yang salah. Ada pasti proses di antara manusianya ketika berinteraksi dengan buminya, itu ada yang kurang benar. Sehingga akhirnya air itu melimpah. Yang sebenarnya takarannya sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takaran yang terbaik. Ini loh yang menjadikan kita paham. Nah, makanya disinilah kita baru membahas. Yang kita bahas di sini adalah, inilah yang kita bahas ketika orang-orang kaum Hawari itu mengatakan, warzuqna wa anta khairur raziqin. Berilah kami rezeki ya Allah, dan sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi rezeki. Itu artinya kita bedah dulu dunia itu apa, rezeki itu apa, bedanya dunia itu apa, bedanya rezeki itu apa. Lalu kita bahas juga pada hal-hal yang berkaitan tentang itu. Nanti kita bahas lagi dari berbagai macam sudut pandang. Dunia dan rezeki itu kenapa? Apa? Kenapa kok masih kurang? Kenapa kok ada kurang? Ya, kenapa kok ada kurang? Padahal kan pastinya Allah sudah ngasih kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kok ada yang kurang itu gini? Itu kenapa? Nah, ini merupakan salah satu yang akan kita bahas insya Allah pada pertemuan kita selanjutnya. Semoga Allah memberikan keberkahan pada setiap urusan kehidupan kita. Semoga Allah memberikan petunjuk pada kehidupan kita. Senang sekali bisa menjumpai semuanya pada kesempatan malam kali ini. Semoga Allah memberikan keberkahan. Jangan lupa untuk mengikuti mengikuti The Homeland of Salihin, perjalanan pulang hamba beriman menuju ke taman surga. Dan ingat loh, yang mengikuti kajian ini bukan hanya mendapatkan kajian The Homeland of Salihin, perjalanan menuju kepada surga, tapi mereka juga akan mendapatkan tambahan tema 90 panggilan terindah dari Zat yang Maha Indah. Kita akan bedah, ya ayyuhalladzina amanu, apa saja yang Allah beritakan kepada kita. Masya Allah, itu ada banyak hal indah tentang masalah surga yang kita ini kadang-kadang belum paham ya. Salah satu kisah terbaik yang pernah saya dapatkan tentang kisah cinta yang bermuara pada surga. Ini saya sampaikan mumpung ada Pak Haiban ini kan. Jadi ada sebuah kisah nyata tentang masalah cinta Pak Haiban yang saya baca dalam sebuah kitab Kamil. Yaitu ada seorang laki-laki dan ada seorang laki-laki yang jatuh hati kepada seorang wanita. Dia orang soleh, dia orang yang taat. Ketika dia jatuh hati kepada wanita itu, maka dia menyiapkan dirinya untuk mendatangi keluarga wanita itu, melamarnya, dan berkeinginan untuk menjadikan wanita itu adalah ratu pada semesta mungil hidupnya. Tapi ternyata, Masya Allah ya, makanya ternyata keluarga dari wanita itu menolak lamaran laki-laki ini karena mereka sudah berencana untuk menikahkan putri mereka dengan salah satu kerabat mereka. Wanita ini pun sudah tertawan pada kecintaan yang sama kepada laki-laki itu ketika melihat ketaatan dan kesolihannya. Masya Allah. Lalu kemudian akhirnya mereka tidak jadi berjumpa dalam semesta mungil mahligai pernikahan. Laki-laki ini mendekatkan diri kepada Allah karena dia tahu bahwasanya cinta yang harus dirawat adalah cinta dia kepada Allah. Sang wanita, Masya Allah, wanita ini dia cinta, hatinya sudah tertawan dengan laki-laki ini, mengirimkan surat kepada laki-laki ini, kalaulah engkau berkenan, bisakah kita bertemu di satu tempat untuk meluapkan setiap rasa yang ada pada hati kita. Ketika surat itu sampai kepada sang laki-laki, begitu kagetnya sang laki-laki itu mendapatkan surat itu.
Tidak ada yang dia katakan kecuali kalimat istighfar. Lalu dia tulis jawaban. Biarkanlah cinta yang Allah titipkan kepada hati kita terjaga pada tempatnya, dan tidak perlu kita melumuri cinta ini dan rasa ini dengan bermaksiat kepada Allah. Surat itu dikirim balik. Kisah ini nyata disampaikan oleh ulama. Sampai wanita itu menerimanya. Begitu dia mendapati sang laki-laki memperlihatkan ketaatan dia kepada Allah bersanding pada rasa yang dia miliki sampai dia tidak mau mendapatkan tawaran kemaksiatan, maka perempuan itu meneteskan air mata. Dia akhirnya menyadari kesalahannya dan bertaubat. Dia meminta izin dari keluarganya untuk beribadah dan beribadah kepada Allah. Sampai akhirnya wanita ini sakit, dan ketika sakit berujung kepada kematiannya. Sang laki-laki meneruskan ketaatan dia kepada Allah, menjaga hatinya dari segala macam cintanya makhluk, dan dia terus mendekat kepada Allah. Sampai beberapa waktu dia mendengar kabar wanita yang dia puja, yang pernah dia cintai, meninggal dunia. Maka dia mencari di mana kuburannya. Dia datangi kuburannya, dia berikan doa terbaik kepada wanita yang pernah mau dikhidbah olehnya menjadi istri. Lalu setelah dia ziarah pulang, malamnya bermimpi. Dia menjumpai wanita itu di dalam sebuah tempat yang indah betul, yang tidak dia sangka kecuali adalah tempat itu adalah surga. Maka laki-laki itu kaget. Apakah engkau berada di surga? Iya, karena rasa ketaatan dan tobat yang aku berikan kepada Allah. Lalu laki-laki itu berkata di dalam mimpi itu, bisakah saya di sini? Gitu. Perempuan itu berkata, belum, tempatmu belum, waktumu belum sekarang. Kembalilah kamu ke dunia melakukan ketaatan. Bisakah saya berjumpa denganmu di tempat yang Allah ridhoi? Bisa. Jagalah ketaatanmu dan keimananmu. Laki-laki itu bangun dari mimpinya, dan betul-betul mimpi itu seakan-akan nyata. Lalu akhirnya beliau memperbaiki ketaatan, terus menambah terus ibadahnya, sampai betul-betul beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam penjagaan dari segala macam kemaksiatan. Tidak waktu berselang lama beliau sakit, dan akhirnya juga berujung kepada kematiannya. Ulama yang menyampaikan kisah ini kemudian berkata, saya berprasangka cinta mereka itu nanti akan dipertemukan oleh Allah di tempat yang terbaik. Lalu ulama itu menyebutkan sebuah ayat, walahum fiha azwajum mutahharah. Bagi penduduk surga itu mereka mendapatkan pasangan-pasangan yang disucikan oleh Allah. Masya Allah ya. Ini salah satu part tentang pembahasan The Homeland of Salihin. Saya ingin menyampaikan di dalam pelajaran The Homeland of Salihin ini apa? Apapun yang ada pada kehidupan kita, kita masih punya kesempatan besar untuk memasuki surga. Yang terpenting harapan dan prasangka baik tidak boleh padam dan tidak boleh hilang. The Homeland of Salihin semoga memberikan keberkahan untuk kita. Segera ikuti untuk mendaftar, sudah lebih dari 2.600 yang mendaftar. Moga menjadi bagian dari kerumunan umat yang mengkaji tentang surga bareng-bareng bersama-sama, bersama dengan ribuan orang yang akan membahas tentang masalah indahnya surga. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan di dalam kajian kita hari ini. Masya Allah, jazakumullah khair kepada mungkin sekitar 330 yang ada di Zoom, ada